Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Rabu tanggal 3 bulan Rabiul Akhir tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita pelajari dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman ibnu Nasir ibni Abdillah As-Sa'di, ulama besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, kita masih membahas atau mengkaji tafsir surat Al-Baqarah ayat 172 dan 173. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang baik dari rizki yang kami berikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian bangkai, darah,
daging babi dan sesembelihan yang disembelih bukan untuk Allah. Barang siapa yang terpaksa dalam keadaan darurat, dia tidak mencari-carinya dan dia tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, wa innama harrama alaina hadhil khaba'itha wa nahwaha lutfan bina wa tanzihan anil mudir. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kita makanan-makanan yang buruk sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita, dan supaya kita terhindarkan atau dijauhkan dari sesuatu yang banyak madaratnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala apabila mengharamkan sesuatu kepada hamba-hambanya, maka Allah mengharamkan tersebut sebagai bentuk kasih sayang, sebagai bentuk rahmat Allah yang sempurna kepada hamba-hambanya. Kenapa? Karena makanan tersebut, yaitu makanan yang buruk, jika dimakan akan membahayakan manusia. Wa ma'ahada, walaupun demikian, famanitturra, siapa yang dalam keadaan darurat, ay ulji'a ilal muharram biju'in wa adamin au ikrahin. Artinya siapa yang terpaksa makan makanan yang haram dalam keadaan darurat karena kelaparan, wa adamin, atau karena tidak ada makanan sama sekali, au ikrahin, atau karena dia dipaksa, maka siapa yang dalam keadaan darurat tersebut tidak mengapa, dia diizinkan seperlunya makan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya yang pertama yaitu dalam keadaan darurat, yaitu karena kelaparan, sangat lapar namun tidak ada yang dimakan, atau tidak ada sesuatu, terpaksa dia makan makanan yang diharamkan, atau karena dipaksa. Kalau dipaksa, kalau tidak mau diancam nyawanya, maka tidak mengapa dia makan makanan yang diharamkan. Ghaira baghin, ghaira talibin lil muharram ma'a qudratihi alal halal. Ghaira baghin artinya dengan tidak mencari yang haram padahal dia sanggup mendapatkan yang halal. Ini makannya makanan yang haram yang dibolehkan, tidak niat ingin mendapatkannya, tidak niat ingin makan makanan yang haram padahal dia sanggup makan makanan yang
Kalau orang yang demikian berarti dia niatnya mencari-cari saja. Au ma'a adami ju'ihi, atau seseorang makan makanan yang haram dalam keadaan tidak kelaparan, belum terpaksa dia, kondisinya belum kelaparan, belum darurat, tetapi dengan alasan tidak ada makanan yang lain, yang ada daging anjing contohnya, dimakan langsung, padahal dia belum kelaparan dan belum terpaksa, maka ini tidak dibolehkan. Wala adin, tidak pula melampaui batas. Artinya kalau makan, kalau sudah terpaksa makan, makannya bukan menikmatinya, tidak melampaui batas sampai kekenyangan, berlezat-lezatan dengan makanan tersebut. Ini tidak dibolehkan. Ai mutajawizil hadd fi tanawuli ma ubiha lahu ittiraran. Artinya tidak melampaui batas di dalam makan makanan yang dibolehkan kepadanya dalam keadaan darurat. Bagaimana contohnya? Contohnya orang yang dalam keadaan tidak ada makanan, kemudian ada seekor anjing yang lewat, disembelih, kemudian dia sate bareng-bareng, kemudian disimpan, dibawa pulang. Nah, ini apa? Melampaui batas. Maka sahabat Abdullah bin Abbas menafsirkan wala adin, artinya tidak sampai kenyang, tidak sampai kekenyangan, tidak melampaui batas. Famanitturra wa huwa ghairu qadirin alal halal, maka siapa yang terpaksa, siapa yang dalam keadaan darurat, dia tidak sanggup mencari makanan yang halal, tidak ada. Wa akala biqadri darurah fala yazidu 'alaiha, kemudian dia makan ukuran daruratnya saja, yaitu untuk menutup rasa laparnya, sekedar mengisi perutnya supaya tidak kelaparan, dan dia tidak menambah, artinya tidak berlezat-lezatan, tidak menikmati, artinya segera dia pindah cari makanan yang halal. Makanan tadi dimakan terpaksa. Fala isma ay junaha alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Wa idza irtafa'al itsmu au idza irtafa'ad dararu, apabila diangkat darurat, diangkat madarat, apabila diangkat dosa, raja'al amru ila ma kana alaihi, maka dikembalikan kepada hukum asal. Hukum asalnya apa? Makanan itu apa? Boleh. Jadi makanan yang haram, makanan yang diharamkan jika dalam keadaan terpaksa, kemudian tidak ada yang makanan yang lain, dan dia makan seperlunya saja, raja'al amru ila makana alaihi, maka hukum makanan tersebut kembali kepada hukum asal, artinya dibolehkan. Bahkan penulis rahimahullah berkata, dalam kondisi tersebut bukan sekedar dibolehkan, diwajibkan. Wal insanu bihadhil halah ma'murun bil aql, seseorang dalam kondisi tersebut, yaitu dalam kondisi darurat, dalam kondisi terpaksa, diperintahkan untuk makan,
Perintah di sini perintah hukumnya wajib. Bal manhiyun an yulqiya biyadihi ila tahlukah wa an yaqtula nafsahu. Dan dia dilarang melemparkan dirinya kepada kebinasaan, atau dia dilarang membunuh dirinya sendiri. Artinya dalam keadaan lapar, kelaparan, tidak ada makanan, kemudian ada makanan yang haram. Kalau dia tidak makan makanan yang haram tersebut, dia akan mati. Dia akan terjadi sesuatu yang membahayakan dirinya. Dalam kondisi tersebut, hukum makan apa hukumnya? Wajib. Meninggalkan makanan tersebut hukumnya haram. Fayajibu idan alaihi al-aklu. Maka dalam kondisi terpaksa dia diwajibkan makan. Wa ya'thamu in tarakal akla. Dan dia berdosa jika tidak mau makan. Hatta mata fayakunu qatilan li nafsi. Kalau dia tidak mau makan sampai meninggal dunia, maka dia terhitung orang yang membunuh dirinya sendiri. Artinya dia dihukumi meninggal dunia dalam keadaan bunuh diri. Wa hadhil ibaha wat tausiah min rahmatihi ta'ala bi ibadihi. Pembolehan ini, dibolehkan makanan yang haram dalam keadaan darurat tersebut. Wa tausiah, dan diberi keluasan dalam kondisi darurat tersebut, termasuk rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Walihada khatamaha bihadainil ismainil karimain al-munasibain ghayatal munasabah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan menyebutkan dua namanya yang mulia, yaitu Allah berfirman, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Walamma kana al-hillu masyrutan bihadaini syartaini. Ketika dihalalkan makanan yang haram dalam keadaan darurat, dipersyaratkan dua syarat ini. Apa syaratnya tadi? Apa syaratnya dibolehkan makanan yang haram dalam keadaan darurat? Apa syaratnya? Kalau dalam ayat ini syaratnya ghaira baghin, tidak mencari-cari. Kemudian yang kedua, wala adin, tidak apa? Tidak melampaui batas. Ada tambahan lagi, yaitu darurat. Dia tidak ada yang halal, tidak menjumpai makanan yang halal. Kemudian penulis berkata, apabila disyaratkan dengan dua syarat tersebut, wa kanal insanu fi hadhil halah rubbama la yastaqsi tamamal iqtisa, rubbama la yastaqsi tamamal istiqsa fi tahqiqiha. Dan seseorang dalam keadaan ini, dalam keadaan darurat, rubbama, bisa jadi, la yastaqsi tamamal istiqsa. Bagaimana terjemahannya? Seseorang dalam keadaan darurat, rubbama, kemungkinan besar, la yastaqsi tamamal istiqsa, ay la yabhasu bitafasil ad-daqiqah. Tidak mungkin seseorang bisa mengukur dengan ukuran yang detail, tidak bisa. Karena dalam keadaan darurat ini berapa kali suapan, berapa kali yang masuk, bisa jadi kelebihan sedikit, kurang sedikit.
Karena makanannya kondisi apa? Terpaksa, darurat. Maka seorang dalam kondisi tersebut tidak mungkin bisa mengukurnya secara detail, secara terperinci. Akhbar ta'ala, maka Allah mengabarkan annahu ghafur, bahwasanya Allah Maha Pengampun. Jadi yang penting dia niat makannya bukan untuk menikmatinya, tetapi untuk menutup rasa laparnya, supaya tidak kelaparan, supaya tidak terjadi kenapa-kenapa pada dirinya. Niatnya itu saja. Namun bisa jadi kelebihan makanannya. Maka Allah mengabarkan bahwasanya Allah Maha Pengampun. Fayaghfiru lahu ma akhta'a fihi fi hadhil hal khususan. Maka Allah mengampuni kesalahannya, terutama dalam kondisi tersebut, yaitu dalam keadaan darurat. Waqad ghalabathu ad-darurah, karena dia dikalahkan kondisinya, yaitu kondisi darurat. Wa adhabat hawasahu al-masyaqqah, dan kesulitan dia hawasahu, yaitu panca indranya atau ilmunya, dikalahkan kondisinya yang sedang kesulitan. Sehingga dalam kondisi darurat, apa ukurannya? Kadang-kadang mungkin kelebihan. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa fi hadhil ayat dalilun 'alal qaidah al-masyhurah. Dari ayat ini terdapat pelajaran, yaitu diambilnya kaidah yang masyhur, ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat itu membolehkan yang dilarang. Ad-darurat tubihul mahdurat. Darurat, dalam keadaan darurat seseorang dibolehkan melakukan apa yang diharamkan. Fakullu mahdurin utturra lahul insan faqad abahahu lahu al-malikur rahman. Setiap yang dilarang dalam keadaan darurat, seseorang dibolehkan melakukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Falahul hamdu wasyukru awwalan wa akhiran. Maka segala puji dan syukur hanya milik Allah, awalan wa akhiran, wa zahiran wa batinan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dari dua ayat yang mulia ini terdapat banyak pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fihi al-amru bil akli minat thayyibat, perintah makan makanan yang baik. Jadi dari ayat ini terdapat pelajaran perintah makan makanan yang baik, yaitu makanan yang jenisnya baik, tidak buruk, dan halal cara mencarinya. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi annal khaba'ith la yu'kalu minha li'annaha muharramatun. Dari ayat ini terdapat pelajaran annal khaba'ith la yu'kalu minha li'annaha muharramah. Makanan yang buruk tidak boleh dimakan. Makanan yang buruk itu tidak boleh dimakan. Li'annaha muharramah, karena yang buruk itu diharamkan
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi anna tahlil wa tahrim ilallah, anna tahlila wa tahrima ilallah, bahwasannya menghalalkan dan mengharamkan sesuatu itu adalah haknya Allah. Menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran fihi annal halala yu'inu 'ala syukri wal harama yu'inu 'alal kufur, bahwasannya yang halal memudahkan seseorang untuk bersyukur, dan yang haram menyeret seseorang untuk kufur. Jadi makanan yang halal memudahkan seseorang untuk bersyukur kepada Allah. Jadi mustahil jadi orang yang penghasilannya haram kemudian dia menjadi orang yang bersyukur, menjadi orang yang qanaah. Ini sesuatu yang kontradiksi. Ini sesuatu yang mustahil. Yang halal memudahkan seseorang untuk bersyukur. Yang haram menyeret seseorang, memudahkannya untuk menjadi orang yang kufur nikmat. Lama kelamaan benar-benar kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan pentingnya yang halal, dan ini menunjukkan bahayanya makanan yang haram. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi anna syukra min tahqiqil ibadah, bahwasannya bersyukur termasuk sempurnanya ibadah. Bersyukur annasyukra, Syekh Utsaimin rahimahullah berkata annasyukra min tahqiqil ibadah, bahwasanya bersyukur termasuk kesempurnaan ibadah. Maka masalah syukur adalah masalah yang agung, bukan masalah yang sepele. Karena bersyukur termasuk kesempurnaan ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman, washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran sebagaimana yang telah disampaikan, fihi al-aklu minal halal sababu qabulid du'a wal ibadah. Makan makanan yang halal sebab dikabulkannya doa dan diterimanya ibadah. Makan makanan yang halal sebab diterimanya, sebab dikabulkannya doa, dan juga sebab diterimanya ibadah. Jadi gara-gara makanan yang haram
penyebab ibadah seorang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan Allah memerintahkan orang yang beriman sebagaimana Allah memerintahkan para nabi dan para rasul. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim." Wahai para nabi dan para rasul, makanlah makanan yang baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Thumma dzakara ar-rajula yutilu safar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang yutilu safar, yang melakukan safar, perjalanan panjang. Perhatikan, safar itu tempat dikabulkannya apa? Doa. Jadi orang ini safar, perjalanannya panjang. Ash'atha aghbara, kemudian rambutnya acak-acakan, pakaiannya dan badannya penuh dengan debu. Artinya dalam keadaan apa? Dalam keadaan sangat membutuhkan. Bisa jadi dalam keadaan darurat. Berarti dia orang ini safar. Orang yang safar itu tempat dikabulkannya doa. Kemudian dia sangat membutuhkan. Kemudian apa lanjutan hadisnya apa? Ash'atha aghbara yamuddu yadaihi ila sama, mengangkat kedua tangannya ke arah langit. Doa mengangkat kedua tangan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berkata, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Artinya dia doanya bukan sekali saja, terus menerus berdoa. Jadi dia mendatangkan 4 sebab dikabulkannya doa. Sudah dipenuhi. Dia berdoanya kepada Allah. Namun Nabi SAW bersabda, "Wa mat'amuhu haram." Akan tetapi makanannya haram. Wa malbasuhu wa mashrabuhu haram. Wa malbasuhu haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram. Tubuhnya tumbuh dari makanan yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Lalu bagaimana doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka hendaklah kita selalu berdoa kepada Allah, meminta makanan yang halal, rezeki yang halal. Karena yang halal itu mempengaruhi ibadah kita, mempengaruhi doa kita. Maka Nabi SAW setiap setelah salam dari sholat subuh, setelah salam ya, dari sholat subuh berdoa, Allahumma inni as'aluka apa? Ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta ilmu yang bermanfaat, aku minta rizki yang baik, rizki yang halal, yang baik, dan aku meminta amal yang dikabulkan. Ada hubungannya rizki yang baik dan amal yang dikabulkan. Amal yang diterima oleh Allah adalah amal yang dilakukan oleh orang-orang yang rizkinya halal. Adapun orang-orang yang rizkinya haram, waliyadzubillah, amalnya dan juga doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran tahrimul maitah wad dam walahmil khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Diharamkannya bangkai, demikian pula darah
daging babi dan binatang yang disembelih bukan karena Allah. Ini hukumnya haram. Bangkai, kemudian darah atau daging babi atau binatang-binatang yang disembelih bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-muharramat fi hadhil ayah la tadullu alal hasr. Al-muharramat fi hadhil ayah la tadullu alal hasr. Makanan-makanan yang diharamkan pada ayat ini bukan berarti pembatasan. Bukan berarti pembatasan. Bukan berarti pengkhususan. Jadi al-muharramat fi hadhil ayah la tadullu 'alal hasr wa takhsis. Makanan-makanan yang diharamkan pada ayat ini tidak berarti pembatasan ataupun pengkhususan. Maksudnya apa? Maksudnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya bangkai saja, daging babi saja, darah saja, atau yang disembelih bukan karena Allah, bukan 4 saja, tetapi yang diharamkan oleh Allah juga disebutkan pada ayat-ayat yang lain, terutama disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran fihi al-halalu aktsaru minal haram. Yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Jadi yang halal itu banyak. Kenapa? Yang haram dibatasi. Sedangkan yang halal hukum asal. Maka yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran fihi anna sunnah tufassirul Quran, bahwasanya sunnah mentafsirkan Al-Quran. Jadi kayak ular, tidak disebutkan pengharamannya pada ayat ini, tapi disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula burung gagak atau tikus atau apa lagi? Kata itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh kata. Karena kata binatang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula binatang-binatang yang lain diharamkan, disebutkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian as-sunnah tufassirul Quran. Sunnah itu menafsirkan Al-Quran, menjelaskan atau menyempurnakan penjelasan yang ada di dalam Al-Quran. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi anna syirka yu'athirul khubtha fil a'yan. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, anna syirka, sesungguhnya perbuatan syirik mempengaruhi keburukan suatu benda. Jadi syirik mempengaruhi buruknya suatu benda. Lihatlah makanan halal jenisnya, halal cara mendapatkannya, tapi disembelih untuk berhala, jadinya khabith,
jadinya najis. Jelas ya? Jadi disembelih. Jadi hukum sembelihan karena Allah najis, bangkai sudah. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, annasyirka, bahwasanya kesyirikan mempengaruhi buruknya suatu benda, makanan asalnya halal, asalnya baik, cara mendapatkannya halal, dan jenis makanannya halal, tapi disembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, jadi najis. Maka Syekh Utsaimin menjelaskan asyirk wa in kanat najasatuhu ma'nawiyah qad tughayyiru ilal hissiyah. Syirik najisnya syirik najis apa? Maknawi. Tetapi bisa merubah menjadi najis hissi. Jadi syirik itu najisnya maknawi, enggak ada wujudnya, makna. Tetapi gara-gara kesyirikan, jadi gara-gara makanan tadi disembelih kepada selain Allah, diserahkan kepada selain Allah, maka menjadi najis, makanannya haram dan juga najis. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hada. Maka janganlah mereka dibolehkan masuk Masjidil Haram setelah tahun ini, karena mereka itu najis. Walaupun secara asal najisnya maknawiyah, namun bisa jadi kadang-kadang bisa merubah menjadi najis hissiyah, sembelihannya najis. Makanan terutama yang disembelih orang-orang musyrik yang awalnya suci, yang awalnya halal jadi najis dan jadi apa? Haram. Wal iyadu billah. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fihi an-darurat tubihul mahdurat. Dalam kondisi darurat itu membolehkan seseorang melakukan yang diharamkan. Ad-darurat tubihul mahdurat. Ini adalah kaidah. Ad-darurat tubihul mahdurat. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annallaha ahalla at-tayyibat wa harrama al-khaba'ith rahmatan bi ibadihi. Annallaha ahalla at-tayyibat wa harrama al-khaba'ith rahmatan bi ibadihi. Sesungguhnya Allah menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk sebagai bentuk kasih sayang Allah yang sempurna kepada hamba-hambanya. Jadi saking sayangnya Allah kepada hamba-hambanya, dihalalkan, salah satunya dihalalkan yang halal dan diharamkan yang haram sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman menutup ayat ini, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian pelajaran berikutnya, Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, annal a'yan al-khabithata tanqalibu tayyibatan hina yahkumu syar'u bi ibahatiha. Annal a'yana al-khabithata tanqalibu tayyibatan hina yahkumu syar'u bi ibahatiha. Bahwasannya
makanan yang buruk berubah menjadi baik ketika syariat membolehkannya. Jadi makanan yang buruk, hukum asalnya buruk, haram itu buruk, tetapi akan berubah menjadi baik apabila syariat membolehkannya. Jadi dalam keadaan darurat, jangan pikir ini buruk, sudah syariat membolehkannya, berarti insya Allah kondisi ini tersebut kondisi yang apa? Baik. Bahkan kalau terpaksa orang tersebut tidak mau makan, bukan berarti dia memegang prinsip, dia dihitung melakukan sesuatu yang haram, dihitung berdosa. Bahkan waliyadzubillah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, dihitung meninggal dunia dalam keadaan apa? Bunuh diri. Maka sesuatu yang buruk berubah menjadi baik jika, tapi harus ada ukuran, jika syariat mengizinkannya dalam keadaan darurat tadi. Wad darurat tuqaddaru biqadariha. Jadi darurat itu diukur seperlunya, bukan melampaui batas, bukan mencari-cari. Dan Allah Maha mengetahui siapa yang niatnya baik dan siapa yang niatnya tidak baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.